Dalton, aku mau ngaku sesuatu. Sebenarnya gua itu sangat benci sama jealous sama lu di tahun 2024 pas gua itu ngerintis Instagram karena pas saat itu banyak orang yang suka bandingin gua sama lu. Kayak ngapain lu buat konten politik cari masalah, mending lu ikut si Diti Connection aja, ngomong di mobil tapi lucu. Ya seiring dengan waktunya berjalan, gak nyangka lu hari ini bisa di podcast dan gua pengen tanya, apa pendapat lu tentang orang yang pernah bandingin kita berdua? Orang yang pernah bandingin kita berdua. Orang yang pernah bandingin. Jangan Kak, ini lucu ini. Saya tidak peduli dengan orang yang pernah membandingi kita berdua. Ketika kamu sudah mulai naik, semuanya akan datang. Ya, cobaan, haters, orang yang suka sama kamu dengan orang yang tidak suka sama kamu, semuanya akan datang. Yang penting 8-2. 8 orang yang suka, 2 yang tidak suka. Jangan 8 nggak suka, mati. Berarti kita bikin konten ini kan ada genre yang beda-beda kan. Gua tentang politik, teori konspirasi, lu tentang yang ngelucu, yang hina Aceh-Aceh, ya gak? Lumayan haiwan lah, saya tidak pernah menghina Aceh-Aceh ya. Saya tidak pernah ya. Mereka yang merasa tersinggung. Nah sekarang kan kita bahas tentang musik itu banyak genre, dan lu ini adalah songwriter. Kok lu bisa berani ambil decision untuk menjadi songwriter di Medan? Kita ini kan bukan negara barat, kita di negara yang tidak terlalu menghargai seni. Begitu juga kata mamaku. Betul, tapi kadang kita tidak bisa membohongi diri sendiri. Saya dari SD sudah tahu bahwa saya itu good at music. Tapi orang tua merasa mesti tabu. Mereka maunya anak itu belajar, tamat, kuliah, jaga toko, dari pagi sampai malam, pulang tidur. That's it. They want anak yang sesuai dengan spek orang tua tertentu. Dulu saya sempat depresi karena saya merasa bakat saya ini tidak pernah dibutuhkan. Gua rasa sekarang lu juga depresi sih, di mobil tuh bikin konten yang lucu-lucu terus. Jadi musik ini adalah tempat pelampiasan saya. Ketika saya stres, saya buat musik. Ketika saya stres, saya buat konten. Ini jadi tempat pelampiasan. Karena ini kalau kita nggak lampiaskan, di dunia nyata, tan lu pin jia chong he ya. Langkong jeku lu in jeku. Tapi kalau lu udah buang ke konten, jadi lu lepas ya lu. Iya, ini gue setuju sih. Gue sering ketemu mama-mama yang itu ngerepet terus ngomong hal-hal yang tidak berguna. Jadi berarti kan lu yakin di jalur songwriter. Menurut lu dengan kehadiran lu sebagai songwriter, apa impact lu kepada orang-orang Medan? Fungsi lu apa sebagai songwriter? Kita sebagai songwriter itu adalah untuk penerus dari artis-artis yang sebelumnya, yang udah meninggal dan yang lain sebagainya. Nah, saya cerita, kalau ditanya saya itu kenapa jadi songwriter, I don't know, because I think I was born for that. Dan ketika saya mulai menjadi songwriter, banyak positif energi yang datang. Contohnya, saya buat lagu untuk calon gubernur. Saya buat lagu untuk Putri Indonesia. Saya buat lagu untuk Miss World. Saya buat lagu untuk biksu-biksu di luar negeri. Dan itu semua membuat saya menjadi yakin bahwa saya itu a good songwriter. Dengan modal buta not. Jadi saya sama sekali tidak mengerti musik. Jadi lu tidak pernah belajar musik, but you can write a song. Saya didoktrin oleh bapak saya dari kecil, lu bisa tong piano. Kalau lu tong piano, lu punya banci. Jadi saya tidak berani, sampai sekarang tidak begitu berani main piano, tidak begitu berani main alat musik. Kemarin kan Dalton ada kasih tahu ya bahwa ada beberapa orang mereka udah mau mendekati kematian gak jadi mati, and then mereka mau mendekatkan diri dengan musik. Itu kok bisa? Ya, saya juga tidak tahu mengapa, tapi ada juga di internet menyatakan near death experience yang ketika mereka siuman, mereka mencari musik. Ada satu orang warga negara Australia, dia koma selama sebulan karena pneumonia paru-paru. Setelah dia bangun, dia langsung meninggalkan semuanya. Dia bilang, saya mau jadi songwriter. Dia kontak saya, mau belajar menjadi pencipta lagu. Sekarang dia sudah ada 5 lagu. Dan
tahun ini akan merilis albumnya di Jakarta, Medan, dan Singapura. Orang kedua, teman saya, pembalap motor, nabrak truk sampai dia sudah ditutup dengan kain kafan. Setelah itu nggak jadi mati, 2 bulan koma di hospital. Setelah bangun dia jadi gitaris di gereja dan sekarang menjadi musisi terkenal di wedding. Namanya Han Tutri. Han Kusti. Han Tutri. 咪是說講我單荷蘭話啊。 Han Kusti. Nah, orang ketiga, teman. Buta not, tidak bisa nyanyi, tiba-tiba dokter menyatakan dia kena COVID Delta, meninggal selama 10 menit, kemudian diselamatkan. Sekarang dia belajar cipta lagu sama saya dan berhasil membuat lagu yang sangat indah berjudul Aku Bukan Aku. Jadi ini near death experience ini selalu endingnya itu berhubungan dengan art and music. Saya tidak tahu mengapa. Dan saya sendiri, mama saya waktu melahirkan saya dikatakan meninggal. Setelah meninggal, bangkit kembali. Dia kira-kira 15 menit. Ketika dia suntik epidural, kena ke jantung. Nyawanya keluar. Dia bisa melihat semua orang, dia melihat situasi, dan dia otomatis berjalan menuju terowongan. Katanya sih mau ke surga, tapi nggak tahu lah. Nah, ketika dia balik, nah lahir loh anaknya. Nah sekarang saya juga nggak tahu why I am good at music, tapi I think music has something to do with spiritual life. Dan lu sendiri kan pasti sebagai pecinta lagu, lu pengen lagumu itu bisa viral kan. Kalau misalnya hari ini gue kasih lu tawaran, lu harus seperti Epstein atau orang-orang Hollywood yang menyembah setan, yang makan daging manusia, yang membuat hal-hal yang ilegal untuk bisa viral, lu mau gak?